misteri Gunung Lawu. Gunung Lawu yang angker telah menjadi mitos yang mengiringi setiap pendaki yang hendak mendaki Gunung Lawu. Namun hingga kini masih juga belum diketahui mengapa bisa gunung ini terkenal sangat angker dan penuh dengan kisah-kisah mistis. Kisah ini berawal dari masa berakhirnya Kerajaan Majapahit, yaitu pada tahun 1400 Masehi. Kala itu orang yang menduduki kursi Kerajaan Majapahit ialah Prabu Brawijaya V. Beliau adalah raja terakhir dari Kerajaan Majapahit. Singkat cerita, saat Raden Fatah memasuki usia dewasa, ternyata Raden Fatah memeluk agama Islam. Ia membelot dari agama sang ayah yang beragama Buddha kala itu. Bersamaan dengan meredupnya Kerajaan Majapahit, Raden Fatah pun mendirikan Kerajaan Demak yang berpusat di Gelagah Wangi, yang sekarang lebih dikenal dengan nama Alun-Alun Demak. Pada suatu malam, Prabu Brawijaya sedang bersemedi, dan dalam semedinya beliau mendapatkan sebuah petunjuk yang mengatakan bahwasannya Kerajaan Majapahit akan meredup dan cahayanya beralih ke kerajaan sang anaknya, yaitu Kerajaan Demak. Pada saat itu pula Prabu Brawijaya mulai meninggalkan Kerajaan Majapahit dan menuju Gunung Lawu untuk menyendiri. Sesaat setelah meninggalkan kerajaannya, sang Prabu Brawijaya hendak naik ke Gunung Lawu. Akan tetapi sebelum merajak untuk naik ke Gunung Lawu, beliau bertemu dengan dua orang pengikutnya. Orang tersebut adalah kepala dusun dari wilayah Kerajaan Majapahit. Mereka berdua bernama Dipa Menggala dan Wangsa Menggala. Karena mereka berdua tidak tega melihat sang Prabu Brawijaya berjalan sendiri, mereka pun memutuskan untuk ikut menemani sang Prabu Brawijaya untuk naik ke puncak Gunung Lawu tersebut. Setelah sampai di puncak Argodalem, Prabu Brawijaya berkata kepada dua pengikut setianya tersebut. Entah apa yang dikatakan Prabu Brawijaya tersebut. Selesai mengucapkan kalimat itu, Prabu Brawijaya pun menghilang, entah kemana perginya. Dan hingga kini jasad Prabu Brawijaya maupun jejak beliau tidak pernah ada yang menemukannya. Setelah Prabu Brawijaya melakukan moksa dan menghilang, tersisalah dua pengikut setianya, yaitu Sunan Gunung Lawu dan Kiai Jala. Sejarah bercerita, mereka berdua menjalankan amanat dari sang Prabu Brawijaya untuk menjaga Gunung Lawu. Dengan kesempurnaan ilmu yang mereka punyai dan kuasai, Sunan Gunung Lawu menjelma menjadi seorang makhluk gaib, dan Kiai Lawu menjelma menjadi seekor burung jalak gading. Kisah tentang burung jalak gading ini masih berlanjut hingga saat ini. Banyak orang percaya bahwa burung jalak gading sering muncul dan memberi petunjuk jalan menuju puncak Gunung Lawu kepada
para pendaki yang memiliki tujuan baik. Sedangkan apabila pendaki memiliki niat buruk, Kiai Jalak tidak akan merestui mereka. Akibatnya, para pendaki yang memiliki niat buruk akan terkena nasib nahas. Misteri Gunung Lawu angker kian diperkuat oleh adanya kehadiran pasar setan. Kabar ini sudah tidak asing lagi di telinga para pendaki. Sebuah pasar yang tak terlihat dengan kasat mata ini berada di jalur Candi Ceto, lereng Gunung Lawu. Sebuah lahan yang ditumbuhi ilalang yang rimbun dan seram. Berbicara tentang jalur Candi Ceto, sebetulnya jalur ini adalah jalur yang paling pendek untuk menuju puncak Gunung Lawu, karena perjalanan dimulai dari 1470 mdpl. Akan tetapi jalur pendek ini sekaligus menjadi jalur yang paling berbahaya bagi para pendaki, sebab tanjakan-tanjakan di jalur ini sangat terjal. Jurang-jurang menganga di pinggiran jalur pendakian. Kabut tebal sering turun membuat jarak pandang menjadi begitu pendek dan memperbesar resiko tersesat, serta kepercayaan dari kebanyakan orang yang mengatakan bahwa jalur ini adalah perlintasan alam gaib dan kehadiran pasar setan. Oleh sebab itulah mengapa jalur ini berbahaya dan tidak begitu banyak pendaki yang berani melewatinya. Para pendaki lebih senang dan nyaman memilih dua jalur lainnya, yaitu jalur Cemoro Kandang dan jalur Cemoro Sewu. Sebagian pendaki mengaku pernah mendengar suara bising seakan ada di pasar saat melewati sebuah lahan tanah yang berada di lereng Gunung Lawu. Terdengar pula suara yang sedang menawarkan dagangannya. Mau beli apa? Konon katanya, apabila di sana Anda mendengar suara-suara aneh tersebut, maka Anda harus membuang salah satu barang yang Anda punya. Sebagaimana orang yang sedang bertransaksi dengan cara barter atau tukar barang. Selain kisah di atas, masih ada banyak lagi beragam mitos yang beredar di masyarakat Gunung Lawu, bahwa Gunung Lawu ini memanglah terkenal angker dan memiliki sejumlah misteri yang mengiringi. Mitos lain menyebutkan bahwa jangan mendaki dengan baju berwarna hijau dan jangan membawa rombongan yang berjumlah ganjil. Terlepas dari segala misteri dan kekayaan mitos yang dimiliki Gunung Lawu, hendaklah kita sebagai pendaki selalu berwaspada. Waspada di sini bisa berarti untuk terus selalu menjaga sikap selama mendaki gunung. Hal-hal sederhana seperti tak berkata kasar, tidak berbuat senonoh, serta tidak membuang sampah sembarangan bisa jadi laku baik yang mesti para pendaki terapkan. Lagi pula sejatinya bukanlah perilaku terbaik tersebut memang mestinya telah mengada dalam laku sehari-hari kita sebagai manusia. Sekian suluk yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau penulisan dalam video,
yang kami tampilkan. Silahkan komen di kolom komentar di bawah video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.